Gak ada site besar begitu yang sangat virgin, bersusun-susun kehidupan itu kan di pohon-pohon besar itu kan yang terlapis. Dan di bawah tanahnya masih ada kandungan-kandungan yang luar biasa. Dan itu milik orang Jakarta semua sudah? Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di atas kertas saya mau bilang selesai mereka. Karena itu Undang-Undang Cipta Kerja untuk para investor yang dapat kerja kan mereka. Nah, jadi memang Papua ini, dugaan saya Cipta Kerja ini adalah salah satu targetnya adalah ngebobol Papua. Dari investigasi itu memang saya ketemu satu data yang sangat profesional yang mengatakan bahwa di Intan Jaya itu ada satu gunung besar, itu bagian dari urat kandungan emas yang ada di Pegunungan Tengah, daerah Pegunungan Tengah di Papua. Itu kandungannya di kabupaten itu 8,1 juta ton. Dan ketika saya verifikasi ke sejumlah pejabat di Papua dalam konteks investigasi itu, mereka bilang, saya nggak perlu sebut nama ya di sini. Ini mainannya si ini dan si ini, pejabat tinggi di Jakarta. Nah, jadi yang dibilang pendatang itu bukan hanya orang non asli Papua, yang orang Indonesia juga, tetapi juga pendatang yang juga sudah beranak pinak di sana. Lalu juga ada yang kunjungan bisnis, yang membangun tempat tinggal apa semua segala macam. Ya, kalau di sana kan banyak sekali yang suka berlayar. Saya nggak menyebut sukunya ya, biar tidak sara. Memang banyak ya suku yang suka berlayar di sana, beranak pinak di sana, menguasai perekonomian, terutama di ibu kota ya. Dan mereka diterima dengan baik oleh orang asli Papua. Jadi yang masalah itu sekarang bukan soal orang asli Papua menolak orang non asli Papua atau nggak boleh, bukan begitu. Orang Papua itu menurut saya orang yang dari semua suku di Indonesia, perbandingan dengan Papua, menurut saya mereka orang yang sangat welcome, orang sangat sopan dan sangat humble gitu ya. Anda punya pengalaman itu ya? Cukup dekat sama mereka. Bukan karena agak mirip-mirip tuh enggak ya? Mirip juga boleh. Tapi menurut saya memang karena pengalaman itu saya lihat mereka sangat innocent, sangat cukup, masyarakatnya juga cukup lugu, jujur dan lain-lain. Nah, jadi itu situasinya hari ini. Dan program pembangunan dan juga program pengembangan bisnis di sana bukan hanya tidak melibatkan mereka, tetapi juga meminggirkan mereka. Kenapa pertanyaannya? Karena orang asli Papua sebagian itu masih hidup dengan cara tinggal di hutan. Bahwa saya suka ketemu orang di Jakarta. Masyarakat apa ya yang tinggal di hutan begitu? Wah, banyak suku-suku itu. Lupa apa istilahnya dulu apa gitu ya. Iya. Dan masih animisme pastinya ya kan? Mereka punya agama adat mereka. Tapi di Papua itu rata-rata mereka penganut Kristen atau Katolik. Meskipun mereka masyarakat adat gitu. Nah, mereka cara hidupnya masih happy dan memang mereka nggak mau di hutan gitu. Nah, persoalannya sekarang Indonesia, Jakarta, pemerintah yang resmi-resmi selalu menganggap bahwa hidup itu harus di kota. Pembangunan itu harus jembatan. That's right ya. Kita bicara tentang teori modernisasi gitu ya. Orang harus dimodernisasi semua, bahwa itulah jalan kehidupan, jalan kemajuan. Padahal nggak begitu. Orang ya terserah hidup orang kan, pilihan hidup orang. Jadi kayak saya mau pakai kutipan lagunya Slank cebong juga ya, apa ya? Oh, nggak apa-apa. Slank itu kan ada lagunya. Kita tidak sedang bilang cebong dan kampret, kita bilang Papua. Ada lagu Lembah Baliem. Jadi kalau di kutipan lagu itu dia bilang gini nih, asal ada babi untuk dimakan, asal ada ubi untuk dibakar,
aku cukup bahagia. Oke. Dan saya ketemu dengan masyarakat adat yang bilang, saya mau pulang ke kampung saya karena ada bunyi-bunyi TPM versus OPM versus TNI Polri, mereka harus mengevakuasi diri, terus begitu mau balik nggak boleh. Yang mereka kangen itu, saya nggak butuh rekening bank. Saya cuman pengen tinggal, saya makan dengan kebun saya, simple lah, nggak perlu bikin YouTube kayak Om Refli. Oh gitu ya. Nah, enggak, masalahnya begini memang Bung, ini penting ya, refleksi bagi kita ya. Kadang-kadang kita melihat kebahagiaan itu dalam ukuran kita. Betul. Bukan ukuran orang lain kan. Itu yang ukuran salah. Bung Haris kan bahagia itu kalau ada Mercy ya kan, Mercedes, hotel tidur di hotel bintang 5 ya kan. Nah, kita itu dikonstruksikan seperti itu. Ada berapa lama, misalnya gini, Om Refli mau beli rumah, iklannya gitu, 3 menit ke mall. Saya cuma lebih tua 4 tahun dibandingkan Anda rasanya. Kelahiran tahun 75 ya? Sama saya? Iya. Anda 57. Dipanggil Om tua banget. Nah, jadi kita dikonstruksikan bahwa cari tempat tinggal yang dekat pintu tol, dekat mall. Gitu kan? Dan berapa menit dari Kelapa Gading gitu kira-kira. Misalnya gitu, kayak kan? begitu. Nah, buat mereka nggak begitu juga. Nah, buat mereka adalah hutannya mereka seperti apa, ladangnya seperti apa. Nah, itu yang nggak ada keberpihakan. Kita bisa cek berapa banyak APBD atau APBN yang dialokasikan untuk memaintain kehidupan yang seperti mereka. Nggak ada. Semua, dan memang biasa kan, kepala daerah itu keberhasilannya kalau dia bisa membangun infrastruktur biasanya kan. Betul. Jalan, jembatan, gedung DPRD, ya kan, kantor bupati, kalau di wali kota. Pemerintahan apa KPA-nya diukur dari situ kan? Diukur dari situ. Dan kemudian dikenang dari situ juga gitu. Dikenang membangun ini, membangun itu dan lain-lain. Jadi enforcing society itu nggak dihitung sebagai sebuah keberhasilan. Betul. Nah, ini yang terjadi, dan itu satu, nggak ada keberpihakan untuk mereka. Lalu mereka juga di kick out. Karena ada praktek sawit, ada praktek tambang. Nah, itu semua kepentingan luar yang masuk di dalam sana. Ini memang kalau Om Refli pasti udah bolak-balik ke Papua, naik pesawat, lihat, nggak ada site besar begitu yang sangat virgin, bersusun-susun kehidupan itu kan di bawah pohon-pohon besar itu kan ada berlapis-lapis, dan di bawah tanahnya masih ada kandungan-kandungan yang luar biasa. Dan itu milik orang Jakarta semua sudah? Dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di atas kertas saya mau bilang selesai mereka. Undang-Undang Ciptaker itu ya? Undang-Undang Ciptaker. Karena itu Undang-Undang Cipta Kerja untuk para investor. Yang dapat kerja kan mereka. Nah jadi memang Papua ini, dugaan saya Cipta Kerja ini adalah salah satu targetnya adalah ngebobol Papua. Termasuk bank tanah itu ya? Jadi tanah diambil dulu. Ini kan semua nanti dipeta-petain, sementara masyarakat adat ada gap. Kapasitas kemampuan mereka untuk melihat bekerja pada soal tema-tema tanah, hutan, pembangunan, mereka kehilangan bahasa. Jadi sobat era sekalian, kan kita juga perlu ya, ini bukan soal negara dan kekuasaan pemerintahan Jokowi, tetapi kan soal oknum-oknum pihak-pihak yang serakah ya kan untuk menguasai Papua. Dan jangan-jangan pemerintah pusat sendiri nggak begitu sadar, walaupun mungkin beberapa oknum sebagian dari itu. Di investigasi saya sih sadar. Sadar. Padahal saya pengen modus, pengen halus gitu ya. Kemarin saya diminta jadi ketua tim kemanusiaan untuk investigasi pembunuhan pendeta Jeremia Janambani. Pak pendeta ini menurut saya luar biasa. Dia hanya hidup di satu kampung, tapi dia intelektual di Intan Jaya. Dia yang protes. Dan Intan Jaya itu daerah yang penuh dengan emas, ya. Dan kaya itu daerah. Konon katanya dapat batu aja itu bisa punya kandungan emasnya itu. Di Papua, termasuk di Intan Jaya itu kalau saya ngobrol sama sejumlah narasumber, itu kita nggak perlu pakai mesin, jadi ngegali manual aja pakai manusia, tenaga manusia itu bisa ketemu yang warna kuning-kuning. Kuning-kuningnya emas ya. Emas ya, bukan yang lain. Nah, Pak pendeta ini, Pak Jeremia ini almarhum ini, dia sangat outspoken. Jadi waktu April 2 anak muda, satu ponakan, satu jatuh cucuk sama dia, itu hilang. Terlihat terakhir itu
dia ditahan oleh tentara. Oke. Dan dia protes. Dia udah kemana-mana di kabupaten itu udah protes. Dan terakhir dia memang diincar oleh tentara yang tugas di kampungnya situ. Dia memang yang ahli bahasa, menerjemahkan Injil dari bahasa Indonesia ke bahasa Moni. Moni itu sukunya dia. Iya, Moni ya. Salah satu suku di Papua, Moni. Dari investigasi itu memang saya ketemu satu data yang sangat profesional yang mengatakan bahwa di Intan Jaya itu ada satu gunung besar, itu bagian dari urat kandungan emas yang ada di Pegunungan Tengah, daerah Pegunungan Tengah di Papua. Itu kandungannya di kabupaten itu 8,1 juta ton. Oke. Dan ketika saya verifikasi ke sejumlah pejabat di Papua dalam konteks investigasi itu, mereka bilang, saya nggak perlu sebut nama ya di sini. Iya. Ini mainannya si ini dan si ini, pejabat tinggi di Jakarta. Ya sebut nama nggak apa-apa, tapi kita edit nanti. Nggak gini, saya akan sebut nama yang nggak ada akte kelahirannya. Oh, nggak ada akte kelahiran. Jadi dia bukan miliknya seseorang. Bukan milik seorang ya? Tapi ada pejabat tinggi. Oh itu. Bunga, namanya Bunga ya kira-kira Kita sebut begitu. saja Kembang Malam. Kembang Malam. Kembang Malam tapi cowok ini ya? Kembang Malam dia kerjanya pagi. Ya kan? Nah, jadi memang dia udah siap bawa investor untuk ngegali emas itu. Nah, Intan Jaya, saya 10 hari lalu ke sana, itu ada 8 distrik, 8 kecamatan, 4 sudah kosong. Iya. Ketakutan mereka. Oke. Lucu di sini, Pak Mahfud MD bilang masyarakat mengharapkan TNI, makanya dikirim terus. Oke. Padahal hasil investigasi saya mereka trauma dengan TNI. Oke. Gitu. Dan Mungkin karena Pak Mahfud tidak pernah ke Papua atau mungkin tidak berkonsultasi dengan Haris Azhar. Ini mohon maaf Pak Mahfud ya. Sebaiknya Pak Mahfud diundang ke acara ini. Oh, nggak, kita ada rencana untuk mengundang Prof Mahfud MD, mudah-mudahan beliau bersedia ya. Sama ahli tata negara bisa lah itu. Ya, tapi kita nggak ngomong Papua nanti, walaupun kita singgung-singgung juga nanti.